Dan seandainya ada seorang ulama yang menyerukan, janganlah belajar ilmu hakikat ma'rifat karena itu kafir atau sesat. Dan menurut saya pribadi, seruan-seruan itu sangat berarti ya. Jadi kita harus pandai, teliti dalam menangkap apa yang tersirat di seruan itu. Jadi ini saja ya, santai banget sih. Ini minta telur. Kalian baca ini sayang. Telur ikan baca ini. Santai banget ya. Dia. Tapi itu simpul enak. Mata pergi, mata pergi. Tak apa-apa. Mata pergi. Mata pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam kebajikan, salam rahayu, salam sagung dumadi buat para subscriber, juga buat para pecinta ngaji rasa 99 dimana berada. Semoga teman-teman semua selalu diberi rahmat, diberi daya, diberi keselamatan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak menjadikan kekurangan suatu apapun. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Oke, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang ilmu hakikat makrifat. Dan seandainya ada seorang ulama yang menyerukan, janganlah belajar ilmu hakikat makrifat karena itu kafir atau sesat. Dan menurut saya pribadi, seruan-seruan itu sangat berarti ya. Jadi kita harus pandai, teliti dalam menangkap apa yang tersirat di seruan itu. Jadi begini ya, itu menurut pandangan saya. Karena tujuan ulama-ulama itu yang menyerukan itu hanya untuk menyuruh kita sebagai generasi penerus agar lebih berhati-hati lagi dalam mempelajari atau membuka ilmu hakikat makrifat. Kalau belajar ya tetap boleh ya, tapi kalau membuka, kalau memang belum mampu ya jangan. Itulah, jadi kita harus bisa memahami lagi antara belajar dan membuka, itu tentu saja berbeda ya. Kalau sekedar mendengarkan, baca-baca ya tidak masalah, tapi jangan sampai membuka kalau memang belum sampai ke tataran itu. Seandainya kita masih di tataran awam atau umum, janganlah membuka ajaran hakikat makrifat karena hanya menyesatkan pada orang yang kita ajari. Sedang ilmu hakikat itu tidak cukup hanya dengan teoritis, tapi harus dengan praktek yang nyata. Jadi itulah mengapa seorang ulama terkadang ada yang menyerukan masalah jangan belajar ilmu hakikat makrifat karena kafir, sesat, dan sebagainya. Itulah. Sebagai contoh ya beginilah, ada seorang pembuat tempe. Tentu saja seorang pembuat tempe itu mampu mengajari bagaimana membuat tempe dari awal sampai selesai, sampai berwujud tempe yang enak dikonsumsi. Berbeda dengan seorang penjual tempe yang disuruh mengajari tentang kelistrikan, tentu saja hanya akan menyesatkan yang diajari. Bisa-bisa rumahnya meledak karena pada konslet arus listriknya. Nah, itulah gambaran ya. Jadi di sini penting sekali. Dan saya juga melihat
Gus Samsudin sering melakukan rukiah-rukiah, pembersihan rumah-rumah yang angker atau apalah, banyak sekali. Itu menurut saya ya bisa benar. Untuk saudara-saudaraku yang mengikuti channel YouTube Padepokan Nurjati Sejati, sebenarnya hal seperti ini bisa dipahami antara penyakit itu gaib atau tidak. Penyakit itu dari gangguan gaib atau tidak itu bisa dideteksi dari kita sendiri. Yang pertama, kalau penyakit gaib itu yang sakit ini merasakan was-was. Yang kedua, sholatnya sering lupa rokaatnya. Dan yang ketiga, ketika wudhu itu sering batal. Jadi ketika sakitnya itu ada gangguan yang di luar dari medis, ada rasa-rasa seperti itu ya. Dan menurut saya Gus Samsudin mampu mengajarkan hal-hal yang berbau hakikat ma'rifat, karena memang beliau pernah mengalami kegilaan-kegilaan, dan itu menandakan beliau seorang pelaku yang pernah mengalami bagaimana perjalanan rohani lewat spiritual, hakikat ma'rifat, entah itu lewat jalan zikir, meditasi, semedi, atau apalah, itu yang tahu Gus Samsudin ya. Tapi saya merasa Gus Samsudin mampu mengajari tentang hal itu, walau beliau banyak yang menghina, tapi saya yakin beliau mampu. Beliau tidak hanya sekedar kreator, tapi beliau seorang pelaku berjalan rohani. Begitu dulu guys penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa like, subscribe, komen. Oke.